Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai tutorial menggunakan Anates. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu aplikasi Anates, jadi aplikasi Anates itu adalah aplikasi yang memudahkan kita untuk menganalisis butir soal. Nah, di dalam Anates sendiri ada tes reliabilitas, tes tingkat daya pembeda, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita ditugaskan gitu ya untuk menganalisis sesuatu butir soal, baik itu pilihan ganda ataupun uraian, nah teman-teman tidak perlu menghitung secara manual lagi. Nah, kita menggunakan Anates. Jadi Anates ini mempermudah kita untuk mengerjakan analisis butir soal. Langsung saja. Jadi sebelum itu kan teman-teman harus download dulu ya aplikasinya. Nah, oke, kita klik Anates. Nah, di sini sudah ada ya, ada ininya juga, selamat berjumpa dengan Anates dan sebagainya. Nah, kayak gini. Nah, kemudian di sini ada jalankan Anates pilihan ganda dan jalankan Anates uraian. Nah, kita coba dulu ya, jalankan Anates pilihan ganda. Oke. Nah, di sini ada yang bisa ini belum bisa kita klik ya. Jadi yang bisa kita klik ini antara buat file baru, baca file baru, atau keluar dari Anates. Nah, kita coba klik buat file baru. Nah, di sini ada kolom jumlah subjek. Nah, maksudnya jumlah subjek ini adalah jumlah siswa yang akan kita analisis butir soalnya. Misalkan dalam satu kelas siswa itu ada 20 orang dan yang mengerjakan juga soal-soal kita, baik soal entah itu tes atau UAS atau soal ujian harian dan lain sebagainya, itu ada 20 orang, maka kita tulis 20. Kemudian jumlah butir soal. Nah, soal pilihan ganda yang diujikan kepada siswa itu ada berapa soal. Misalkan kita juga tulis ini 20 ya. Kemudian ini jumlah pilihan jawaban. Nah, maksudnya jumlah pilihan jawaban itu opsinya gitu. Nah, kan ada A, B, C, D, E atau A, B, C, D. Nah, misalkan kita pilihnya A, B, C, D, E, berarti ada 5. Kita klik OK. Nah, langsung keluar seperti ini. Nah, di sini kita tulis kunci jawabannya. Misalkan di sini A, sini B, C, D, ada yang kelewat, E, B. Nah, dan seterusnya sampai 20. Kemudian di sini kita tulis nama-nama siswanya. Misalkan ada siswa A, ada siswa B, ada siswa C, ada siswa D, dan sebagainya sampai 20. Nah, agar mempersingkat waktu gitu ya, saya akan mengambil data-data yang sudah saya punya gitu. Jadi kalau misalnya kita udah punya filenya, kita tinggal klik baca file yang ada. Nah, di sini sudah ada ya satu. Oke, klik. Nah, ini sudah ada file-filenya, siswa A, siswa B, siswa C. Kemudian ini kunci jawabannya, dan ini pilihan yang dijawab oleh si siswa. Di sini jumlah subjeknya ada 10, jumlah soalnya ada 10, kemudian jumlah pilihan jawabannya ada 4. Berarti kalau jumlah pilihan jawabannya ada A, B, C, D gitu ya. Kita klik kembali ke menu utama. Nah, kalau tadi di sini di penyekoran ini kan belum bisa diklik. Nah, karena kita sudah ada sudah ada data gitu ya. Nah, ini udah bisa diklik, tapi yang ini belum bisa. Mengapa? Karena kita harus membuat dulu penyekoran datanya sebelum kita masuk ke olah datanya. Kita klik penyekoran data. Nah, ini sudah terlihat ya. Di sini ada 111. Maksudnya apa nih yang 11 itu? Nah,
Maksudnya ini adalah bobot soalnya. Jadi setiap siswa yang menjawab benar di soal maka diberi bobot 1. Kemudian di sini ada strip gitu ya. Nah, ini tuh siswa ini menjawab salah atau 0, tidak ada nilai gitu ya, tidak ada bobot gitu. Nah, di sini juga udah ada rata-ratanya atau minnya rata-ratanya 5,10. Kemudian di sini juga sudah ada standar deviasi. Nah, rata-rata dan standar deviasi nantinya akan digunakan di olah data. Jadi di step yang selanjutnya. Jadi kita tidak perlu menghitung kembali gitu, karena di sini sudah diberikan rata-rata dan standar deviasinya. Terus kalau misalnya teman-teman mau mengurutkan data dari yang tertinggi ke terendah, bisa kita klik ini. Nah, ini langsung secara otomatis gitu terurut dari yang skornya 9 sampai skornya 3, atau dari yang benarnya 9, siswa yang benarnya 9, sampai yang terendah yang siswa yang hanya benar 3 gitu di soalnya. Kemudian kita kembali ke menu utama. Nah, setelah penyekoran, di sini kita sudah bisa mengklik, karena tadinya kan belum bisa ya. Nah, sekarang bisa. Di sini coba kita lihat reliabilitas. Nah, ini sudah ada ya. Rata-ratanya kan tadi sudah di penyekoran data yang sebelumnya juga sudah ada. Kemudian di simpangan baku sudah ada. Nah, di sini ada korelasi X-nya, dan ini reliabilitas tesnya hasilnya gitu. Jadi reliabilitas tesnya itu adalah 0,9. Nah, kita kembali ke menu utama. Kemudian di sini ada keunggulan dan asor. Nah, seperti ini. Ini kelompok unggul, ini kelompok asor. Jadi ada kelompok unggul dan kelompok bawah. Kembali ke menu utama. Kemudian di sini ada daya pembeda. Nah, daya pembeda di sini jumlah subjeknya ada 10, kelompok atas ada 3, bawah 3 gitu ya jumlahnya. Nah, kemudian di sini ada indeks daya pembeda. Indeks daya pembedanya sudah ada. Ini menggunakan persen. 33,33%, 33,33% dan sebagainya. Kita klik lagi, kembali ke menu utama. Kemudian di sini ada tingkat kesukaran soal. Nah, di sini juga menggunakan persenan. Nah, di sini kalau di tingkat kesukaran tuh ada tafsirannya. Jadi soal nomor butir yang pertama itu mudah, karena ada yang menjawab betul, siswanya dari 10 orang menjawab betul 8 orang. Kemudian nomor 2 yang menjawab betul di soal nomor 2 itu hanya 1 orang, maka tingkat kesukarannya 10% dan tafsirannya yaitu sangat sukar atau sulit ya, sangat sulit. Dan bisa teman-teman baca sendiri ya ke bawahnya. Kemudian kita klik kembali ke menu utama lagi. Di sini ada korelasi skor butir dengan skor total. Nah, ini ada signifikansinya, ada signifikan dan sangat signifikan. Nah, kalau ada yang strip-strip seperti ini, berarti teman-teman harus soalnya itu seperti tidak terdetek gitu, jadi harus diganti seperti itu. Kemudian kita kembali ke menu utama. Di sini ada kualitas pengecoh. Nah, ini kualitas pengecohnya. Di sini juga ada ininya ya. Di sini kalau kita ada tanda plus 2 itu sangat baik, plusnya baik, min kurang, min 2 buruk, min 3-nya sangat buruk. Ini sudah ada keterangannya. Kita kembali ke menu utama. Kemudian di sini ada rekap analisis butir. Nah, setelah tadi kita melihat ya, dimulai dari reliabilitas soal, daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi dan signifikansi korelasi. Di sini ada rekapannya dari mulai awal sampai ke akhir. Nih, kalau teman-teman perhatikan, jadi ini memang rekapannya gitu dari awal sampai akhir gitu. Nah, lalu bagaimana kalau mau menjadikannya dokumen? Kita klik saja olah semua otomatis. Nah, di sini sudah ada
olah semua otomatis jadi data-datanya ini sudah ada ya. Oke, mau dicetak ke printer atau cetak ke file, atau maksudnya cetak ke file itu disimpan di dokumen atau di device kita, di laptop atau komputer kita. Nah, mungkin mengenai anates pilihan ganda. Kemudian sekarang kita beralih kepada anates uraian. Sebetulnya anates uraian ini tidak jauh berbeda penggunaannya dengan anates pilihan ganda. Bisa kita lihat ya, seperti pilihan ganda ada buat file baru, ada baca file yang ada. Nah, seperti ini. Jadi ketika teman-teman ingin membuat file yang baru, kita klik ini, kemudian hanya ingin melihat, bisa ya baca file yang ada. Kemudian untuk step-step lanjutannya ini tidak jauh berbeda dengan anates pilihan ganda. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.